ojek. Jadi suatu hari itu saya naik ojek jebret. Itu pas baru pindah. Pas naik ojek, tukang ojeknya bilang, Pak, tinggal di sini ya Pak ya? Iya, tanya. Oh gitu. Kemarin yang berdua jalan sore-sore itu anaknya ya Pak ya? Terus saya bilang, hah? Anak? Yang mana Pak? Itu kemarin yang jilbaber yang jalan berdua sore-sore. Oh bukan Pak, itu istri saya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teh Ella Mak Muda. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan part 2 ya. Part 2 dari Q&A yang sudah beberapa hari lalu saya upload. Dan kali ini saya tidak sendiri. Nanti dijawabnya akan dibantuin ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan dijawab bareng dengan saya Bang Seha. Jadi YouTube-nya Bang saya ya, channel. Saya suaminya Ella ya. Iya. Ya maksudnya di sini suami orang kan nggak mungkin. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini postingan Facebook saya 2 minggu yang lalu. Udah lama sih, karena ini baru. Iya, karena ini baru sempat lagi. Sekalian nyobain studio baru. Jadi mainan barunya Bang Seha. Gitu. Jadi biasanya kan saya kalau syuting video itu di rumah ya, di dapur, di kamar, atau di meja kerja. Nah, kali ini lebih apa ya? Beda, lebih fresh juga gitu. Ya, mumpung ini mumpung peralatannya baru semua dan dan mudah-mudahan hasilnya bagus gitu loh. Ya, amin. Oke, kita lanjut. Jadi ini pertanyaannya dari Mbak Eli Nurmaning Tias Fajarwati. Panjang banget sih Mbak namanya. Itu kalau panjang gitu, kalau pas ujian nasional susah itu, Mi. Jadi Mbak Eli ini mentor saya di Let's Talk di kelas public speaking. Oke, langsung pertanyaannya, nikah umur berapa? Jawab satu-satu aja ya, nikah umur berapa gitu ya. Dari saya dulu. Jadi saya waktu itu nikah umur 22 tahun. Jadi belum genap 23. Ya, kan kita nikah jalan 23 lah. Iya. belum genap 23. Jadi waktu itu nikahnya April 2014. Saya saya 23 tahunnya itu di September. Jadi masih lama 23. Berarti kan itu usia 22 tahun, lebih berapa bulan. Ya, gitu. Kalau dibilang 22 udah lewat dong 22-nya. Iya gitu. Dan itu sebenarnya mungkin ya dari sebagian orang nikah muda gitu. Oh gitu ya? Itu nikah umur 22 tahun itu termasuk nikah muda? Termasuk nikah muda kalau dari oleh sebagian orang ya, tapi oleh orang tua saya itu udah ketuaan banget gitu. Jadi tuh orang tua saya tuh kayak menganggapnya ya kalau perempuan tuh nggak usah tua-tua, di umur belasan tahun itu udah cukup gitu ya. Ketika balik itu udah cukup untuk menikah gitu. Jadi saya tuh waktu umur 19 tahun, enggak 19 tahun. Pas saat lulus SMP tuh udah serius? udah pernah di situ. Maksudnya mau ngapain lagi sih gitu loh. Jadi waktu itu kan SMP tuh kalau perempuan tuh udah cukup matang gitu loh. Maksudnya udah. Jadi Umi dari lulus SMP itu sudah dalam tanda kutip tuh disuruh nikah gitu lah ya. Iya, itu pernah. Tapi selalu nggak membangkang sih, maksudnya belum gitu mau ya. gitu. Belum maunya kenapa, Mi? Waktu itu kan karena mau sekolah. Iya, kan baru lulus SMP. Di usia itu kan habis SMP nih, ya kan? Nah, teman-teman Umi itu ada nggak sih yang nikah habis SMP nikah? Oh, ada. SMP-nya di mana emang? Nggak, soalnya nih ya, soalnya tuh yang nikah di usia muda itu biasanya orang, ya mohon maaf, yang tinggal dalam tanda kutip di kampung-kampung. Iya, memang di kampung. Memang di kampung. Mbakku misalkan, Mbak Endang, itu nikah umur 18 tahun. 18 tahun ya. Kalau Umi lulus SMP umur berapa emang? Lulus tahun berapa ya? Itu umur berapa sih? Intinya memang lebih dewasa, seumuran 2 tahun. Karena waktu itu saya kan pindah dari Banten ke Bogor, terus pernah nunda juga sekolah setahun setengah, jadi sekolahnya tuh mundur. Jadi di sekelas tuh di sekelas selalu yang paling tua gitu ya. Intinya gitulah. Jadi orang tua tuh mengharapkan saya menikah lebih muda harusnya. Tapi ternyata ketemu jodohnya usia 22 tahun dan ketika masih kuliah ya. Iya, waktu itu kuliah, tapi
gini sih, kenapa 22 itu masih kuliah karena saya setelah lulus sekolah juga nggak langsung kuliah gitu. Oh gitu, lulus SMK berarti nggak langsung kerja dulu. Iya itu teman-teman. Jadi karena nyari biayanya dulu teman-teman, saking saya tuh nggak dibolehin kuliah ya, sebenarnya bukan apa-apa ya. Karena orang tua kan, saya sih paham orang tua kan menginginkannya yang terbaik untuk anaknya ya. Jadi orang tua tuh pasti punya versi terbaiknya gitu ya untuk anaknya gitu. Yang harus kita garis bawahi adalah setiap orang tua itu pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Cuma itu pilihan masing-masing gitu ya. Waktu itu dulu waktu sekolah berarti ini kan Umi bilang tadi kerja dulu, biaya sendiri dong. Ya biaya sendiri dari bantuan beasiswa siswa berprestasi. Pinter dong nih berarti. Terus tapi pinteran saya sih. Iya karena lebih lebar. Bilang aja botak nih. Iya jadi gitu. Ya mungkin itu latihan saya juga sih, orang tua saya melatih saya untuk lebih mandiri di situ. Saya bersyukur sih. Dan itu jadi poin tersendiri buat saya juga sih, pas saya nikah sama istri saya, ternyata istri saya ini mandirinya luar biasa gitu teman-teman ya. Jadi mandirinya itu luar biasa. Jadi saya pas nikah itu di bayangan saya itu nanti kalau baru nikah biasanya istri ini mintanya manja-manja nih gitu ya. Nah, misalkan minta dianterin kemana lah, minta inilah. Padahal waktu itu saya kan punya kekurangan, naik motor nggak bisa dan sebagainya. Dan alhamdulillah setelah menikah sama istri saya, itu awal nikah istri saya benar-benar ibaratnya mau kemana-mana itu bukan maunya sendiri sih, mungkin mau dianterin, tapi mungkin dia ibaratnya minta anterin kayaknya nggak mungkin juga. Ya karena sudah terbiasa mandiri gitu, diajarin sama orang tua untuk lebih mandiri, untuk bisa ibaratnya berjuang gitu loh. Oke, itu ya pertanyaannya, nikah umur berapa? Umur 22 tahun. Ya, dan waktu itu kalau saya waktu pas nikah sama Ella, istri saya, itu umurnya 28. Pas ya, kan kita nikah tanggal 3 April. Ya. 3 April 2014. Itu tuh tanggal 3 April 2014 itu pas ulang tahun yang ke-28. Jadi kenapa 3 April? Ya itu panjang ceritanya, tapi saya kemudian bersyukur ya, untung nikahnya tanggal 3 April itu artinya adalah waktu itu saya ulang tahun yang ke-28 tahun, dan kemudian di ulang tahun yang ke-28 ini saya dapat kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri saya sendiri. Ini kado nih, kado yang paling istimewa ketika saya ulang tahun nomor 28. Ini dulu dibungkus nih, diikat pakai pita gitu ya. Itu umur 28. Tapi dulu sebenarnya ini Mi, sebelum ke Umi itu, sebelum kenal Umi, itu Abi itu cari istri dari umur 24. Perjalanannya panjang banget. Sama dong, Umi juga kan dari ibaratnya disuruh-suruh nikah dari umur 18 tahun. Tapi kalau Umi bedanya, Umi bukannya cari itu, tapi didorong-dorong. Iya, didorong-dorong untuk segera menikah. Iya. Nah, kalau saya itu dari 24 tahun sudah itu mencari-cari, tapi nggak ketemu 24 gitu. Baru ketemu 28. Tuh, 24 itu Abi usia 24 ya. Berarti 2000 bentar. 86 ke 24 sekitar 86 ke 24 2010 ya. Iya 2010. Umi 2010 masih sekolah ya? Iya SMA kan lulusnya 2011. Oh gitu? Iya. Berarti waktu pas 2010 saya lulus kuliah, ini masih SMA nih istri saya gitu ya. Ini enggak pernikahan di bawah umur kan ya? Nah gitu, jadi kita selisihnya 5 tahun ya kan. Jadi pas saya umur 28, istri saya 5 tahun. Walaupun kalau secara wajah bedanya bisa, wajah saya kan agak boros ya kan. Enggak lah. Ya tapi serius loh. Waktu pas setelah nikah sama istri saya nih, saya pernah nih kan, saya waktu itu kita ngontrak di ini Kahuripan kan pernah ya. Kita pernah ngontrak di Kahuripan. Yang kedua itu ya, kontrakan ketiga. Itu kontraktor. Itu kontrakan ketiga. Itu kan Abi kalau misalkan ngajar di apa dulu? Dompet Duafa. Iya, Dompet Duafa. Itu kan sering naik ojek. Ya, ya. Ojek. Jadi suatu hari itu saya naik ojek kan. Naik ojek, jebret. Itu pas baru pindah sih, Pas naik ojek, tukang ojeknya bilang, "Pak, tinggal di sini ya Pak ya?" Iya, tanya.
Oh gitu. Kemarin yang berdua jalan sore-sore itu anaknya ya Pak ya? Terus hah? Anak? Yang mana Pak? Itu kemarin yang jilbaber yang jalan berdua sore-sore. Oh bukan Pak, itu istri saya gitu ya. Emang setua itu ya em? Ya teman-teman nilai wajah saya kayaknya tua banget gitu Itu ya. waktu awal-awal nikah sih. Kalau sekarang karena sudah punya anak juga, biasanya kan wanita tuh lebih cepet tua ya. Tapi Jadi kan Umin juga- pernah tuh pas bawa Bang Alip ya, anak saya kan pertama namanya Bang Alip nih. Bang Alip masih kecil, pas bawa Bang Alip ke mana waktu itu ya? Ke Alfamart atau kemana? Dibilangnya Oh, katanya iya. adiknya kan? Iya, ke Alfamart. Oh, kan? Ponakan. Oh ponakan ya. Nah. Siapa ini Mbak ponakannya ya kan? Mungkin karena badannya minimalis gitu ya. Nggak minimalis nih Umi itu. Oh, kurang Apa? tinggi, kurang Oh, tinggi. ya ampun. Tapi itu kelebihan loh. Buat teman-teman yang memang mungkin ke badannya nggak terlalu tinggi gitu ya. Yang 150-an. Ya, kalau saya nyebutnya smekot lah ya, semeter kotor. Nah, yang badannya agak mungil itu kelebihannya adalah biasanya terlihat lebih awet muda gitu. Betul. Kalau saya Jadi ini boros. bersyukur yang punya yang tidak terlalu tinggi. Nah ya teman-teman, nah itu. Jadi balik lagi saya nikah umur 28 tapi cari pasangan itu dari umur 24 tahun. Ya, dari 24 tahun. Itu dulu kita kan memang nggak pacaran ya. Ibaratnya saya pun cari jodoh itu lewat ustadz, ta'aruf dan sebagainya, tapi nggak pernah yang sampai ke tahapan serius. Sampai kemudian ketemu sama istri saya. Oke, lanjut ya. Jadi ini pertanyaan yang kedua masih sama dari pertanyaan Mbak Eli. Yang umur udah ya, oke. Ya, impian apa yang mau dicapai setelah 7 tahun bersama? Abi dulu nih. Abi dulu deh. Oke. Jadi ini udah 7 tahun ya, alhamdulillah udah 7 tahun. Baru 7 tahun. Oh iya sorry, baru karena kita pengennya sampai 10, 20, pokoknya sampai salah satu dari kita pergi duluan gitu ya. Tapi harapannya ya saya aja yang pergi duluan gitu. Kalau istri saya yang pergi duluan nanti saya merana. Olah. Jadi saya aja yang duluan gitu. Tapi nanti Nanti ketemu lagi insya Allah. Surga. nantilah kalau Amin. anak-anak udah besar udah lepas semua gitu ya. Semoga panjang umur sampai bisa menyaksikan anak-anak kita dewasa, kuliah, menikah, berkeluarga dan seterusnya. Nah sekarang sih kalau ditanya sekarang pengennya apa gitu ya. Kalau saya sih pengen punya anak lagi gitu. Jadi anak pertama Alif, anak kedua Aslam, jadi panggilnya Lam, Alif, Lam. Kita pengen nanti, saya sih pengen sekarang tuh pengen punya anak lagi sih gitu. Punya anak lagi. Umi mau hamil lagi kan? Mau lah. Mau lah. Jadi kasih kesempatan lagi. jadi itu yang ketiga pengennya punya anak. Ya kalau laki-laki mungkin namanya nanti Hamim, mungkin ya. Jadi biar bisa Alif Gak Lam. usah dipikirin dulu, gak usah. Ya kan ini kan cita-cita impian. Kalau perempuan mungkin namanya Rara gitu ya, mungkin gitu kan. Jadi Alif Lam Ro gitu. Itu sih kalau saya sesimpel itu aja impiannya. Kalau Umi apa? saya, kalau ditanya impian mungkin manusia itu banyak banget ya impiannya. Oke. Jadi kalau udah tercapai satu, minta ini, minta itu, pokoknya impiannya tuh ya banyak lah. Tapi secara garis besar kita ingin berbisnis bareng, mengembangkan bisnis bersama-sama. Tujuannya untuk bermanfaat untuk orang banyak kayak gitu. Salah satunya membesarkan Hikea gitu. Jadi ini tuh Promo nih ya. brand. Iya sekalian. Iya karena ini tuh apa ya, produk skincare baru. Maksudnya selama ini kan suami memang sudah berbisnis di dunia herbal kan, sudah cukup lama gitu. Nah untuk skincare ini memang dibilang baru lah gitu, baru beberapa bulan ini. Tapi sebenarnya sudah dirancang lama ya, Betul. ya udah lama. Dan harapannya saya dan suami bisa membesarkan bersama Hikea ini bersama tim gitu. Betul. Karena kenapa dari Hikea saya bilang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, karena nanti kalau bisnis ini besar, saya juga dan suami dan bersama tim gitu ya bisa merekrut banyak karyawan, reseller gitu ya, terus distributor utama dan lain-lain lah gitu yang terlibat di dalamnya, seperti itu. Jadi secara garis besar impian Umi adalah ingin bermanfaat ya. Untuk orang banyak. Orang banyak itu berarti kayak misalkan kayak karyawan semuanya gitu lah, ya. iya. Kayak tadi Ibu nyebut distributor utama gitu. Iya. Hafal nggak ada berapa distributor utama sekarang? Coba kita tes ya, kita tes. Hafal nggak? Jadi teman-teman ini Hikea ini belum setahun, setengah tahun pun belum. Ya awal tahun ini. Awal tahun ini kita baru awal tahun launching. ini, ya.
Ya, dan sekarang sudah ada distributor utama yang tersebar di beberapa kota. Kita Iya. tes nih. Hafal nggak? Hafal lah, saya kan juga Coba. ada di grup distributor utama. Jadi distributor utama Hikea itu ada di Banyuasin. Sumatera dulu, oke, Sumatera, Ya, Banyuasin. Banyuasin. Banyuasin itu di mana? Palem. Di mana, Palembang? Palembang. Aduh, ini tuh kayak mau tes ujian tau gak sih? Terus selanjutnya ada di Jakarta, Iya, Jakarta ada. Utara, Betul, Tangerang, Tangerang ada. terus ada di Garut, Garut ada. Bandung, terus Terus? ada di Sukoharjo, Iya, di Jawa Surabaya, Solo. Betul. Jadi yang belum ada tuh kayak di Pulau. Magetan ada, Depok. Oh iya, Depok ada. Mana lagi ya? Udah kayaknya. Udah Kayaknya lumayan. ada 10 deh, 10 Iya, atau intinya 11 gitu. Untuk bisnis yang belum lama jalan, lama launching belum lama, ini sudah ada 10 distributor di setiap kota. Dan distributor itu kan syaratnya lumayan ya, Mi ya? Ya, nggak usah dijelasin. Dan itu nantilah syaratnya teman-teman bisa hubungin aja lah admin kami ya. Nah gitu. Jadi intinya itulah, intinya saya ingin bersama-sama membesarkan bisnis berdua dengan suami saya. Bentar, kan kita buat ini. Nah, Umi pakai dong. Iya dong, Kan ada kadang-kadang orang yang buat produk tapi dia sendiri nggak mau pakai. pakai dong. Malah sekarang itu ya teman-teman. Udah pakai dua-duanya belum sih? Udah, Oh, udah. udah. Jadi pertama itu saya coba sebelum launching saya udah pakai yang Acne Serum nih, yang serum. Itu udah habis 1 botol, terus baru di launching kan. Oke. Terus sekarang yang lagi pakai ini udah botol kedua. Oh, yang ini udah botol kedua. Iya, habis 1 botol aja nggak habis-habis kan? Iya, saya pakai ini juga belum habis-habis. Karena pakainya nggak rutin. Dari dua ini Umi paling suka yang mana? Yang brightening. Oh gitu. Iya. Jadi istri saya paling suka yang ini brightening ya. Ya jadi gini, kalau ini kan sekarang baru serum ya, dan insya Allah mungkin setelah Lebaran kali ya, sekarang produknya yang lain sedang diurus BPOM. Dan itu saya coba dulu teman-teman, ini krim ya, krim. Iya, betul. Jadi selama ini saya pakai krimnya yang sedang diajukan itu BPOM-nya. Dan Jadi itu ibaratnya- sudah beberapa kali ini ya, formulanya tuh misalnya Betul. 1 kali nggak cocok ya Dibalikin. lagi, terus nanti dibikin lagi, dan yang terakhir itu sampai formula yang ketiga baru pas. Ya, Dan jadi itu kita dicobain ke kulit sendiri gitu loh. kelinci Ya. percobaan. Iya, karena ya kita kan membuat produk itu Apalagi inginnya untuk di wajah kan. Iya, ingin yang terbaik, apalagi untuk di wajah, untuk Betul, betul. kecantikan gitu. Oh ya, Mas, sekalian nanya nih. Kemarin tuh ada teman yang bilang katanya Hikea ini kan ini sebenarnya untuk perempuan doang atau untuk laki-laki sih? Ya enggak lah, untuk laki-laki. Oh, untuk juga. laki-laki. Jadi teman-teman bisa maksudnya buat perawatan, laki-laki ya? Iya, perawatan wajah itu kan sebenarnya enggak. Iya, soalnya Iya. ada yang nanya. Ya makanya kan Logonya begini. Cewek ya gitu. iya, Dia karena nggak logonya mesti, begini. nggak mesti sih. Kita juga kan udah ada iklan tuh yang Oke. modelnya laki-laki. Jadi bisa buat laki-laki, guys. Bisa, karena perawatan wajah itu malah sebenarnya ya Eh, apa ya, untuk yang harusnya concern banget harusnya laki-laki kan. Kenapa? Kenapa? Ya karena dia kan ini untuk ini ya kebanyakan ya. Hmm. Kebanyakan kan laki-laki dia ibaratnya nyari nafkah gitu ya. Berarti kan keluar rumah. Itu banyak terpapar panas-panasan gitu. oleh matahari Debu. gitu. Iya, dan itu kalau nggak dirawat Ya kayak aku gitu ya. nah, ini baru konsen perawatan itu baru ya Paling baru sebulan hewan- 2 bulan. Ya, Ya, dulu pernah sejak sih. ini. Sejak Ya, Hikea tahun lalu launching. ya, tahun lalu. Jadi sebelum launching kan udah pernah pakai Iya, produk pernah. dulu gitu. Kayak gitu teman-teman. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Jadi sudah terjawab 2 pertanyaan. Dua pertanyaan ya. panjang banget. Dan itu mudah-mudahan ada inspirasi buat teman-teman semua Jadi kita nggak bisa jawab semua dulu sekaligus gitu. Ah, Tapi insya Allah ada manfaatnya lah, Mi. Insya Ya, insya Allah. Allah ada manfaatnya. yang apa ya, ambil yang baik-baiknya aja. Ya, ambil yang baik-baik. jelek-jeleknya lupain, skip aja. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu dulu di video kali ini. Pertanyaan dari Mbak Eli dulu ya. Ya, Nanti terima insya kasih Allah di part selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.